Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala Imam As-Suyuti fi kitabihi Lubabil Hadis ila an qala sallallahu alaihi wasallam wa qala sallallahu alaihi wasallam la tukhallilu bil as wal raihan wal qasab fa innahu yurisul aklah. Masih seputar masalah siwak. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai siwak ini sudah beberapa hadis kemarin sudah kita kaji, kita baca bagaimana keutamaannya, bagaimana fadilahnya, dan bagaimana pula hukumnya bagi kita umat Muslim, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hadis ini kata Rasulullah, la tukhallilu bil as. Jangan sampai kita tukhallil bil as. Tukhallil itu bisa katakan kemarin maknanya artinya itu selilit atau siwakan lah. Menghilangkan bekas-bekas makanan yang ada di gigi atau selilit bil as kelawan as. As itu syajarah atau pohon atau tumbuh-tumbuhan yang baunya wangi. Apa saja yang pohon yang baunya wangi tapi kasar. Jadi ada pohon yang baunya wangi tapi kasar, sehingga ketika digunakan untuk bersiwak atau menghilangkan bekas-bekas makanan yang ada di gigi, itu bisa merusak gigi. Atau bahkan bisa menjadikan gigi itu rusak. Kalau nggak rusak nanti akan menimbulkan kuman sehingga gigi itu akan menjadi bolong-bolong. Akan mudah bolong, mudah patah, tidak kuat, tidak kokoh. Ini disebut kayu al-as, syajaratun. As itu syajarah, pohon itrur raihah yang baunya itu wangi. Itu namanya al-as. Bimatil hamzah. Ya, yang artinya kalau di Arab itu banyak ya, apa artinya pohon-pohon yang baunya wangi tapi memang bisa merusak gigi. Itu aja. Bukan arak, kayu arak beda lagi. Wal raihan, dan wangen-wangen raihan itu kalau di mana diartikan bahasa Indonesia itu biasanya raihan itu pohon atau tumbuh-tumbuhan yang baunya wangi, yang punya bau. Nah, kalau ini secara umum ya, kalau makna raihan secara umum itu adalah setiap tumbuhan yang baunya wangi. Tapi ada penggunaan khusus, makna khusus. Istilah raihan itu biasanya ada tumbuhan itu yang memang wangi, hampir mirip kayak kemangi gitu, tapi bukan kemangi. Jadi kayak raihan itu kayak kalau biasanya di Arab itu dipotong kemudian disakuin atau apa karena baunya wangi. Kalau kita bawa itu aja itu baunya wangi sampai kering. Itu namanya raihan. Nah, tapi kalau makna umum secara umum adalah setiap tumbuhan yang baunya wangi, ini namanya raihan. Jadi ada makna am, ada makna khas, kata Syekh Nawawi. Wal qasab, dan qasab itu kalau kita Indonesia maknanya kayak pring gitu ya, kayak bambu begitu, bambu. Itu namanya qasab. Pokoknya pohon yang berlobang di tengahnya, yang atau di bawahnya itu
seperti apa? Kayak ada ros-rosannya gitu. Jadi kayak bambu atau yang sejenisnya lah. Jangan pakai itu. Kata Rasulullah, ini kalau kita selilit pakai semuanya itu tadi bilas, kemudian raihan, kemudian al-qasab, jangan pakai 3 itu. Kata Rasulullah, fa innahu qarantum satuhune at-takhlil bil as war raihan wal qasab yurisiku nimbulaken apa takhlil bil as war raihan wal qasab al aklata ing aklah al iklah ya al iklah ing apa gatel-gatel yang menimbulkan nanti gigi itu bisa rontok, bisa copot, bisa rusak, itu namanya liklah. Jadi menimbulkan gatal-gatal di gigi nantinya, bisa merusak gigi lah kalau bahasa kita ya, bisa merusak gigi. Jadi kalau kita takhlil atau pakai yang seperti tadi, pakai as, kemudian pakai ar-raihan, kemudian pakai al-qasab, ini bisa menjadikan gigi rontok atau ada gatal-gatal nanti yang merusak gigi. Nah, ini sampai sedetail ini Rasulullah menjelaskan kepada kita. Makanya kadang gigi kita itu cepat rontok, cepat ompong ya, cepat rusak. Ini karena memang yang menyentuh kepada gigi kita itu hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu pemeliharaan gigi menurut syariat agama yang dijelaskan oleh Rasulullah, gunakan sebaiknya kayu arak. Nah, kayu arak yang paling afdol, yang paling utama kita bersiwak itu dengan menggunakan kayu arak. Kalau sekarang kita pakai makjun atau pakai pasta gigi ya, pakai sikat gigi itu ya mestinya penelitian dokter itu ya sesuai dengan kandungan-kandungan yang ada di dalamnya yang bisa mengawetkan gigi, menguatkan gigi itu apa saja, itu usaha atau penelitian daripada dokter. Tapi Rasulullah zaman dahulu sudah menjelaskan tentang ini. Jadi kandungan-kandungan yang dibuat untuk membersihkan gigi, itu memang dijelaskan dari beliau ada semacam kayu yang disebut dengan kayu arak. Ya, kayu arak yang biasa, kayak yang seperti ini nih, kayu arak ini. Jadi yang apa? Ini seperti ini. Jadi di atasnya ini lembut sekali nih. Ini biasanya digunakan memang banyak di Arab itu. Jadi yang seperti ini. Ini bisa mengawetkan atau menguatkan gigi dan menahan menjaga gigi dari kerusakan. Ini yang disebut arak. Jadi sangat penting sekali. Rasulullah menjelaskan agar kita menjaga gigi kita yaitu dengan bersiwak. Maka jangan sampai kita menggunakan al-as tadi, kayu-kayu yang kasar yang walaupun baunya itu wangi, atau dengan royhan yaitu tumbuh-tumbuhan yang baunya wangi saja. Jangan melihat dari itunya saja, tetapi ada kandungan di dalamnya yang menjadikan gigi itu kuat, yang gigi itu menjadi sehat. Kalau seperti pakai bambu itu kan biasanya saya lihat ada pakai bambu dan lain, itu jangan, itu bisa menjadikan gatal-gatal di dalam gigi dan gigi bisa rontok, itu cepat rontok atau cepat rusak. Gigi itu merusak gigi, jangan pakai itu kata Rasulullah. Yurisul iklah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu pentingnya, sehingga sampai selilit aja kita membersihkan gigi itu dijelaskan oleh Rasulullah secara detail, harus menggunakan apa, harus bagaimana. Ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Lan dawuh sinten Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatun bisiwakin khairun min sab'ina salatan bi ghairi siwak. Utawi salat siji bisiwakin kelawan nganggo siwak, khairun iku luwih bagus min sab'ina katimbang 70 apane salatan salate bi ghairi siwakin lan tanpa siwak. Salat
sekali sholat dengan menggunakan siwak, siwakan dulu. Satu kali sholat itu lebih utama, lebih baik dibanding dengan 70 sholat tanpa menggunakan siwak. Kok bisa begitu? Ya wallahu alam, kita tidak tahu apa rahasianya. Tetapi yang jelas ketika kita sholat dalam keadaan bersih, dalam keadaan wangi, mulutnya juga wangi, tidak bau. Sedangkan yang kita baca melalui mulut kita, yang keluar dari mulut kita bacaan Al-Quran, bacaan doa, bacaan sholawat, dan lain-lain dalam sholat. Kalau kita baunya wangi, artinya kita menjaga ta'zim. Nah, artinya ta'zim. Ta'zim kepada apa yang dikeluarkan dari mulutnya. Seperti kemarin. Keluar dari mulutnya bersih. Tidak kotor, tidak berbau. Maka ketika sholat dan kita dalam keadaan sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada penghalang ketika seseorang sholat berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keadaan yang istimewa, dengan bau yang wangi, dengan mulut yang wangi, baunya wangi. Nah, ini akan tersendiri. Beda kalau kita misalkan kita saja sama-sama manusia, misalnya kita sama manusia, kalau kita berdampingan atau berdekatan dengan orang yang baunya itu nggak enak, kita akan merasa bagaimana begitu. Dan begitu juga malaikat-malaikat ketika kita baunya tidak wangi, kita baunya apok, kita baunya nggak enak lah, maka malaikat akan hengkang pergi dari kita. Oleh karena itu kita usahakan badan kita, anggota kita itu baunya wangi supaya malaikat mendekat, ya. Malaikatur rahmah itu mendekat mendoakan kita. Tapi kalau baunya nggak enak, itu malaikat pada pergi. Nah, ini dalam keadaan sholat kita ini usahakan bau kita itu, mulut kita menjadi wangi. Makanya ketika kita sholat kemudian dengan siwakan dulu alias bau mulutnya itu wangi, tidak berbau-bau yang tidak enak. Nah, ini maka kita mendapatkan satu sholatan lebih utama, lebih baik dibanding dengan 70 sholat. Ini karena makna terkandung dalam sholat yang menggunakan siwak dengan siwakan dulu. Ya, kalau misalnya satu sholatan aja sebegitu, ketika setiap sholat, maka bagaimana? Tinggal kita mengalihkan saja, dengan menghitung saja. Nah, ini yang harus kita perhatikan karena siwakan itu keutamaannya besar sekali. Sedangkan siwakan sendiri itu sebagaimana dalam kitab fikih, kita jangan terlalu tidak harus menggunakan yang kayu tadi, ya, atau kayu arok tadi, atau apa saja. Bisa saja dengan sesuatu apa saja yang kotor, yang bisa menghilangkan. Kullu syai'in khoshin misalnya, itu bisa. Asal jangan pakai jari saja. Pakai pucuknya baju boleh, ya, pakai ini boleh. Tapi ya kelihatan jorok atau bagaimana, yang jelas itu masih bisa mendapatkan kesunahan siwak. Saya bisa mendapatkan kesunatan siwak. Tapi yang paling bagus ya kayu arok itu tadi, yang paling bagus. Itu sebagaimana dijelaskan oleh ulama-ulama ahli fikih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibril yusini bisiwak hatta khasyitu an yadrodanna asnani. Kata Rasulullah, mazala ora kingsir-kingsir sapa Jibril, malaikat Jibril. Ora kingsir-kingsir iku yusini wasiat sapa malaikat Jibril ing ingsun bisiwaki kelawan siwak. Hatta khasyitu sehingga wedi sapa ingsun an yadrodanna ing yen to rontok apa asnani pira-pira untukku. Saya kata Rasulullah, malaikat Jibril itu tidak berhenti-henti
tidak berhenti-henti berwasiat kepadaku untuk menggunakan siwak, kata Rasulullah. Sampai saya khawatir gigi saya sampai rontok karena seringnya bersiwak. Selalu mewasiati harus bersiwakan, terus-terusan berwasiat untuk selalu bersiwak, untuk bersiwakan. Sampai saya khawatir gigi saya rontok karena seringnya bersiwak ini. Nah ini sangat penting sekali karena memang siwakan itu menjaga mulut. Mulut ini yang perlu ini. Salah satu hal yang harus kita jaga adalah mulut kita itu jangan sampai keluar dari mulut kita kebohongan. Dan salah satu hikmat daripada siwak itu meminimalisir lah bagi kita, meminimalisir dengan siwak itu kata-kata yang keluar kita itu akan diingatkan oleh Allah agar tidak berkata bohong. Karena mulutnya suci, mulutnya bersih. Dan ketika kita keluar dari mulut kita ini ayat suci Al-Quran, atau kita menasehati orang, atau kita membaca hadis, kita membaca kitab-kitab fikih dan lain-lain, kitab syariat agama, ini harus dijaga mulut kita harus bersih. Karena keluar dari mulut kita ini adalah hal-hal yang sangat berharga, yang sangat mulia. Jangan sampai kita tidak bisa menempatkan mulut kita bahwa yang keluar dari mulut kita itu adalah hal-hal yang utama, hal-hal yang mulia. Quran itu kita harus ta'zim, hadis itu kita harus ta'zim, ilmu agama kita harus ta'zim. Maka mulut kita yang digunakan untuk mengeluarkan itu semuanya, digunakan untuk membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca kitab-kitab syariat agama, itu harus dalam keadaan suci. Nah, karena digunakan oleh hal-hal yang suci, yang mulia. Berarti kalau kita siwakan secara tidak langsung kita mengagungkan apa yang keluar dari mulut kita. Yang kita baca Al-Quran, ayat Al-Quran, kita bersiwak, berarti kita sama saja mengagungkan Al-Quran. Yang kita keluarkan, yang kita ucapkan adalah hadis, misalkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti mulut kita digunakan sesuai, bersih, suci, baunya enak. Maka ini suatu penghormatan kepada hadis, pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang lain. Jadi ketika kita menggunakan siwak, ya, maka dikatakan oleh Rasulullah satu siwakan, sholat satu sekali dengan menggunakan siwak itu lebih baik dibanding dengan 70 sholatan tanpa menggunakan siwak. Ini karena siwak itu membersihkan mulut, maka mulut kita yang digunakan untuk membaca hal-hal yang mulia, yang ta'zim, yang harus kita ta'zimi, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, itu kan kita harus muliakan. Maka mulut kita yang digunakan untuk mengucapkan itu, untuk mengeluarkan hadis, mengeluarkan Al-Quran dan hal-hal lain yang mulia, maka mulut kita harus dijaga kebersihannya. Artinya mulut kita bisa menempatkan sebagaimana mestinya. Jangan sampai kita dalam keadaan mulut gak enak kemudian mengeluarkan mengeluarkan Quran, mengeluarkan hadis. Lah ini yang tidak layak, tidak pantas. Tidak layak, tidak pantas, kecuali dalam keadaan puasa. Kalau dalam keadaan puasa setelah zuhur itu ada penjelasan khusus oleh ulama ahli fikih. Kalau keadaan puasa, kemudian waktunya setelah zuhur, setelah masuk zuhur, itu ada ketentuan sendiri karena ada penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang dijelaskan oleh Rasulullah bahwa bau mulutnya orang yang puasa la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski, itu ada memang penjelasan itu dari Rasulullah itu secara khusus. Jadi bau mulutnya orang yang sedang berpuasa itu lebih wangi menurut Allah dibanding dengan rihil miski, bau misik. Itu makanya ulama menjelaskan kalau setelah zuhur dalam keadaan puasa itu tidak disunahkan
tidak disunahkan bersiwak. Meskipun di situ juga ada khilaf perbedaan pendapat para ulama, tetapi sampai di situ juga ada pembahasan ulama tentang masalah siwakan. Tapi yang jelas bahwa siwakan fi kulli halin. Jadi dalam setiap keadaan bagaimanapun itu disunahkan untuk, kecuali puasa, orang yang berpuasa setelah zuhur. Ini karena karena apa, keutamaan orang yang bersiwak ini sangat mulia, sangat hebat sekali, sangat dahsyat. Beberapa hal yang dimiliki oleh orang yang selalu bersiwakan. Makanya sampai malaikat Jibril ini selalu berwasiat kepada Rasulullah agar senantiasa menggunakan siwak. Sampai Rasulullah sendiri khawatir giginya rontok saking seringnya bersiwak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, umirtu bisiwak hatta khiftu ala asnani. Nih, hadis yang terakhir yang 10, yang nomor ke-10 dalam masalah keutamaan siwak adalah hadis umirtu, diperintah sapa ingsun bisiwak kelawan siwakan hatta khiftu sehingga watir sapa ingsun atau wedi sapa ingsun ala asnani ngatasé pira-pira untuku, untuk ingsun. Kata Rasulullah, saya diperintah untuk bersiwakan sampai saya itu takut akan gigi-gigi saya. Takut rontok karena keseringan. Berarti ini Rasulullah itu, Rasulullah itu menggunakan siwak atau memerintahkan siwak, memerintahkan untuk selalu bersiwakan. Itu bukan diri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah itu diperintah. Kalau kalimat umirtu, kalau Rasulullah menjelaskan umirtu, maka yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala, apakah itu melalui malaikat Jibril atau dari Allah langsung. Jadi kalimat umirtu ketika diucapkan oleh Rasulullah, itu berarti Rasulullah melakukannya itu atas dasar perintah. Dan perintah itu seperti kita ketahui bahwa perintah yang datang kepada Rasulullah itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala atau melewati malaikat Jibril. Kalau toh tidak ada perintah, maka Rasulullah yang menyampaikan itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu merupakan wahyu. Jadi tidak dari pribadi Rasulullah, bukan dari diri Rasulullah. Maka ketika diucapkan kalimat umirtu, maka itu dijelaskan umirtu. Nah ini berarti sangat memiliki makna tersendiri. Biasanya kalau tidak ada kalimat umirtu, ini misalnya dari Rasulullah langsung la tukhalilu seperti tadi. Itu dari Rasulullah misalnya. Meskipun dari Rasulullah itu tidak keluar dari dirinya sendiri, karena Rasulullah tidak mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri, melainkan semuanya adalah melalui perantara wahyu. Tetapi kalau sudah dijelaskan dengan kalimat umirtu sorohatan istilahnya, menggunakan kalimat umirtu, itu berarti ada perintah yang dalam perintah itu sangat penting, ada faedah yang tersembunyi, sehingga Rasulullah menyebutkan umirtu, saya diperintah begini. Nah, kalau ada perintah berarti ada sesuatu yang sangat istimewa atau yang sangat penting. Sehingga faedahnya kalau kita lakukan itu sangat banyak sekali. Ini namanya kalimat umirtu. Kan banyak tuh kalau kita memahami hadis itu, Rasulullah langsung memerintahkan kepada kita. Meskipun itu juga perintah Rasulullah ya dari Allah. Karena Rasulullah tidak mengatakan sesuatu kecuali dari wahyu. Tetapi ada kalanya kalimat itu dari Rasulullah langsung, yang dibuat oleh Rasulullah. Ada yang kalimat dibuat oleh Rasulullah itu dalam arti mengandung makna yang lebih dari itu. Makanya ketika disebutkan kalimat umirtu, ini ada sesuatu yang sangat penting. Sangat penting yang harus kita perhatikan. Sehingga Rasulullah mengatakan umirtu. Kalau kalimat umirtu ini ada sesuatu yang istimewa di dalamnya, ada yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Maka disebutkan kalimat umirtu.
Nah ini mestinya kalau umirtu seperti itu, ada kalanya umirtu itu yang kemarin dijelaskan, kalimat apa namanya, ada sesuatu yang wajib bagi khusus Rasulullah, ada sesuatu yang tidak khusus oleh Rasulullah tetapi untuk umum. Nah, jadi khitabun lir rasul, khitabun li ummatih. Jadi kalau ada perintah untuk rasulnya ya perintah untuk umatnya. Ini ada yang seperti itu, tapi ada yang perintah-perintah khusus. Makanya kemarin dijelaskan ada 4 macam, tiga macam wajib bagi Rasulullah, ada wajib bagi Rasulullah, tetapi sunnah bagi umatnya. Yang kemarin dijelaskan, yaitu adalah siwak, kemudian al-sholat witir, kemudian qiyamul lail. 3 macam ini kemarin dijelaskan bahwa 3 macam ini fardu atau wajib bagi Rasulullah dan sunnah bagi kita semuanya. Artinya kalau bagi Rasulullah itu wajib, berarti Rasulullah itu kan selalu melakukan, karena wajib bagi Rasulullah. Nah, sesuatu yang dilakukan Rasulullah terus menerus secara hukum fikih atau usul fikih itu namanya sunnah muakkad dalam bahasa mazhab kita Syafi'i. Namanya sunnah muakkad, artinya sunnah yang dikukuhkan, yang dikokohkan. Tidak ada keraguan lagi, yang faedahnya atau manfaatnya dan pahalanya melebihi dengan sunnah-sunnah biasa. Seperti kita ketahui ada sunnah muakkad dan sunnah ghair muakkad. Seperti sholat rawatib. Sholat rawatib itu, sholat sunnah rawatib ada yang hukumnya muakkadah, ada yang sholat rawatib itu hukumnya ghair muakkadah. Lah ini karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan hal-hal tersebut karena wajib bagi Rasulullah. Di antaranya tadi 3, siwak, kemudian qiyamul lail, dan sholat witir. Nah, kalimat umirtu bisa dikategorikan tadi yang khusus bagi Rasulullah, juga bisa dikatakan bahwa ini untuk umat-umatnya, yaitu dengan hukum sunnah muakkadah. Ada sesuatu yang penting, tidak seperti kesunahan biasa. Makanya kalimat Rasulullah menggunakan kalimat umirtu bisiwak. Umirtu bisiwak hatta khiftu ala asnani. Ini harus kita pahami. Makanya ada hal yang sangat penting oleh Rasulullah dijemputkan. Inilah makna daripada kita mengetahui ilmu bahasa. Jadi ada makna-makna terkandung tersendiri di dalamnya. Ketika Rasulullah mengatakan umirtu bisiwak, ini bisa berarti yang tadi bisa berarti yang khususiyah Rasulullah, wajib bagi Rasulullah, tetapi sunnah bagi umatnya. Artinya Rasulullah tidak pernah meninggalkan, selalu menggunakan siwak. Dan bagi umatnya hendaknya juga selalu menggunakan siwak. Kalau bagi Rasulullah wajib, kalau bagi umatnya adalah sunnah muakkadah. Nah, kalau kita tahu seperti ini, selain itu ketika Rasulullah mengatakan umirtu, ini ada sesuatu yang sangat penting. Ada faidah yang tidak boleh atau sebaiknya kita perhatikan, jangan kita lalaikan, jangan kita lupakan. Karena di dalamnya itu ada hal-hal yang sangat penting. Sangat penting fadilahnya atau keutamaannya yang harus kita perhatikan ini dengan bersiwak. Sehingga kita bisa mengambil faidah atau mengambil manfaat dari bersiwak itu, karena begitu pentingnya siwak itu. Selain tadi dijelaskan kita sholatnya itu dengan siwak itu lebih baik dibanding dengan 70 sholatan. Kemudian ketika dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan kepada kita bahwa siwak itu termasuk kepribadian atau hal-hal yang selalu dilakukan oleh para nabi, para rasul. Nah, itu kemudian kita harus mengagungkan bahwa ucapan kita yang keluar dari mulut kita itu hal-hal yang agung, macam-macam, banyak sekali fadilah daripada siwakan ini. Maka kita dengan menggunakan siwak ini sangat ringan sekali, rendah sekali, maksudnya ringan, tidak butuh waktu, tapi faedahnya banyak sekali. Inilah salah satu keutamaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Babus Samin. Nah, sampai di sini insya Allah nanti kita lanjutkan kembali pada bab yang ke mana?
bab yang ke-8. Insyaallah nanti kita akan bahas bab 8 masalah fadilatil adzan. Fadilatil adzan, di adzan itu juga memiliki fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan yang harus kita ketahui, sehingga jangan lupakan adzan, karena adzan itu salah satu daripada syiarul Islam, dan faedahnya besar sekali. Nanti kita baca bersama hadis-hadis tentang masalah adzan. Sedangkan masalah siwak sudah selesai, 10 hadis yang kita baca. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan dengan kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW ini, kita difutuh oleh Allah, dibukakan oleh Allah pintu hati kita, dan menjadikan kita lebih baik dari kemarin-kemarin. Kita diampuni dosanya, kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengambil manfaat, bisa mengambil faidah apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Demikian, wallahu a'lam bishawab.